Kembali lagi di channel Alpetra Ministry. Apa kabar sobat Alpetra semuanya? Tentunya sobat Alpetra tetap ya dalam kasih Tuhan, menyayangi keluarga, dan juga tetap selalu menjaga kesehatannya. Sahabat Alpetra, pada hari ini kita akan membahas satu topik yang luar biasa sekali ya. Dan nanti kita akan bertanya-tanya, akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Pendeta Heri. Nah, seperti biasa, Bang, silakan disapa dulu sahabat Alpetra. Selamat malam sahabat Alpetra, kita jumpa dan senang lagi. Kasih Kristus selalu tinggal dan hidup bersama dengan kita, dan tentu saya berharap sahabat Alpetra sehat, kuat, dan juga imannya semakin teguh karena Yesus menyertai kita. Shalom. Shalom, amin, amin, haleluya. Wah, puji Tuhan nih, di kesempatan ini ya Bang, ini ada sesuatu yang menarik Bang. Karena orang lebih seneng katanya ada di kerajaan kan, hidup di kerajaan lah gitu. Dan juga katanya ada yang lebih senang bergerejanya di sebuah kerajaan. Waduh gitu Bang. Nah, ternyata kerajaan yang dimaksud adalah kerajaan Allah pastinya ya. Kalau buat kita, ada rahasia besar apa dalam kerajaan Allah? Sahabat Alpetra, kita akan mendengarkan penjelasan dari Bang Heri. Tapi sebelumnya saya mau bacakan dulu dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-8. Lukas 8 ayat yang ke-10. Ya, ini sebetulnya dalam perikop perumpamaan ya, tetapi kita akan baca ini. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Nah Bang, ini kepada siapa Bang karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah itu? Dan rahasia kerajaan Allah itu apa Bang? Dan wah, masih banyak Bang pertanyaan. Itu dulu Bang. Silakan Bang. Gak apa-apa, kita tuntas ya. Kan nggak sekedar memahami, tapi betul-betul mendapatkan yang baru. Ya, sahabat terkait dengan nats yang dibaca Kang Alfa tadi, yaitu perumpamaan yang dimengerti, diberikan karunia. Pemberian itu tentu setelah mendapatkan pematreian Roh Kudus. Dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14, barang siapa yang dimateraikan, yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia diberikan materai, dia diberikan pengenalan akan roh hikmat dan wahyu. Pasal 1 ayat 17 ya, tadi ayat 13, ayat 14 dimateraikan, lalu ayat 17 ya, saya bacakan ini surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Kang Alfa. Pasal yang pertama, ayatnya yang ke-14, di sana dikatakan bahwa Roh Kudus dalam perannya, yaitu mereka mendapatkan materai. Ayat 13 ya, saya baca pasal 1. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika percaya dimateraikan. Kalau dimateraikan kan berarti tidak hanya diberikan kuasa ya, tapi diberikan pemahaman pengertian. Siapa memateraikan? Roh Kudus yang dijanjikan itu ya. Lalu di ayat 14 dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan dan menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi dipertegas nih ya, dalam
pengertian di mana ketika orang percaya kepada Kristus, yaitu saat dimantraikan, dia dapat pengenalan, ya, pemahaman. Artinya dikaruniakan. Nah, tiba di ayat 17 Efesus 1, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan padamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya kita menjadi terang. Jadi karunia yang diberikan, apa yang maksud diajarkan oleh Tuhan Yesus, baik itu tentang perumpamaan, pengajaran, diberikan pemahaman, pengertian, dikaruniakan. Lukas 8 yang dibacakan Alfa tadi, apapun perumpamaan, apapun pengajaran, apapun metafora, kiasan, simbolik, dan lain sebagainya, hanya orang yang sudah dimateraikan Roh Kudus, hanya orang yang sudah lahir baru atau percaya kepada Kristus, dia paham maksudnya, paham artinya. Luar itu tidak mungkin, karena belum mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Kira begitu ya, Kang Alfa ya. Ya, Bang, baik. Nah, sahabat Apetra, itu tadi sudah dijelaskan ya sama Abang ya, bahwa yang paling penting di sini adalah kita itu sudah dimeteraikan. Nah, sahabat Apetra Ministry, kita mau lanjutkan ya. Tadi pertanyaan saya banyak ya, Bang ya. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu ya, kita sudah jadi tahu bahwa kita dimeteraikan. Nah, rahasianya ini, Bang, sekarang yang menarik. Karena banyak orang yang disimpang siurkan, Bang, dengan pengajaran-pengajaran yang rahasia kerajaan Allah gitu. Ada yang bilang gini lah, maksudnya ada yang bilang, oh, rahasia kerajaan Allah itu memang tidak bisa diungkapkan. Tapi ada yang bilang, loh, rahasia kerajaan Allah itu bisa diungkapkan. Itu ada di kitab Wahyu gitu. Apalagi tadi kita udah dikasih tahu sama Abang ya, bahwa dimenteraikan oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa tahu dong rahasianya. Nah, ini gimana, Bang? Ya, perlu kita bedakan ya, kerajaan Allah dalam konteks di bumi, di mana Allah mengutus putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk menebus dan menyelamatkan dan menyampaikan berita kerajaan Allah, yaitu kabar baik. Sementara kerajaan sorga, yaitu tempat yang dimana nanti orang yang percaya kepada Kristus saat di bumi berkumpul di tempat itu, namanya kerajaan sorga. Itulah yang membedakannya ya, sahabat Alpetra, Kang Alfa. Rahasia kerajaan Allah itu yaitu kabar baik yang sudah disampaikan oleh Yesus Kristus kepada semua orang atau banyak orang, termasuk ketika Tuhan Yesus naik ke surga ya, lalu murid-murid memberitakan Injil kerajaan Allah itu. Rahasianya yaitu Allah mengasihi orang berdosa. Rahasianya adalah ada kabar baik. Rahasianya adalah hanya Injil kerajaan Allah lah yang dapat menyelamatkan orang berdosa. Upaya, usaha, atau cara apapun dari manusia tidak bisa menyelamatkan orang berdosa. Hanya Injil kerajaan Allah. Paulus mengatakan dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 ya, bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah ya. Dan Allah yang datang, yang dikabarkan, yang di dalamnya kabar baik menjadi kekuatan untuk menampik maut ya, untuk membungkam maut atau ajakan dari kuasa kegelapan yang dimana iblis ingin membawa manusia menjadi pengikutnya. Kerajaan Allah datang, kabar baik datang ya, sehingga kata Paulus mau disingkirkan. Nah, kerajaan surga adalah tempat ya, yang dimana nanti semua orang yang percaya saat di bumi, mereka percaya kepada Kristus ya. Dulu orang-orang di perjanjian lama percaya kepada juru selamat yang akan datang atau Mesias yang dijanjikan bagi segala bangsa. Mereka nanti akan bersama-sama dengan komunitasnya
ya di dalam kerajaan surga. Nah, rahasia itu bisa kita dapat, bisa. Rahasia itu bisa kita dipahami, bisa. Sekalipun rahasia itu bersifat angka, sekalipun rahasia itu bersifat kiasan, perumpamaan, simbolik, dan lain sebagainya, Alkitab dengan terang benderang menjelaskan tentang rahasia itu, yakni bahwa kerajaan Allah sudah dekat, kata Yohanes Pembaptis, ya. Kata nabi-nabi, kalau memang sudah dekat ya bertobat, ya. Nah, kalau memang sudah ada di depan mata, tinggalkan dosa, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nanti masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kuncinya. Siapa yang bisa memahami itu? Hanya orang yang dimateraikan Roh Kudus. Siapa yang bisa paham itu? Hanya orang yang dikaruniakan oleh Allah sendiri, karena orang itu mau membuka hati, percaya, dan menerima Yesus. Kalau dengan keras kepala, ya, menunda atau tidak sama sekali mau menerima Yesus, bagaimana dia mau paham atau mau mendapatkan karunia itu? Mustahil, ya, mustahil. Sudah ada di depan mata karunia itu, anugerah itu, tapi justru dia menunda, bahkan menolak sama sekali kerajaan Allah itu. Nah, itulah yang dimaksudkan tadi, yang saya baru jelaskan tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan surga. Jadi jangan salah paham, ya. Kalau ada orang yang mengatakan kerajaan Allah itu tidak sesuai dengan Alkitab, ya, silakan tanya dan tulis komentarnya. Nah, betul. Dan itu ya, tadi kata Abang, gimana supaya dapatnya dimateraikan oleh Roh Kudus. Nah, gimana supaya bisa mengalami itu? LB jawabannya, Bang, ya. Lahir baru dulu. Terima Tuhan Yesus dulu, tadi Abang udah tegaskan tuh. Nah, karena gini, di ayat ini ya, di Lukas 8:10 dibilang juga, ada juga ya, Bang, orang yang mereka mendengar tapi nggak akan mengerti ya. Mereka juga melihat mungkin tapi tetap tidak ngerti, katanya. Memang seperti itu ya, Bang. Nah, ini maksudnya gimana nih, Bang, di ayat, di kalimat yang ada di Lukas 8:10 ini, Bang? Hey, sudah di like belum? Sudah dibagikan belum video Alpetra? Bagikan dong, masa bertumbuh sendirian aja? Temennya nggak dikasih tahu, kasih tahu lah. Masa kamu mau selamat sendirian? Jangan dong, bawa teman. Lihat Alpetra, kasih masukan buat Alpetra. Ayo bertumbuh bersama dengan Alpetra. Like, jangan lupa dibagikan. Yang penting kita bersama bertumbuh. Jaga kesehatan, cintai Tuhan, sayangi keluarga. Shalom dari Kang Ode. Ya, sahabat Alpetra, kerajaan Allah dalam konteks saat Tuhan Yesus masih ada di bumi, yakni dia memperkenalkan dirinya sebagai Mesias yang dinubuatkan nabi-nabi dan juga untuk segala bangsa. Itulah kerajaan Allah. Tadi saya mengatakan kerajaan Allah datang ke bumi ini berupa kabar baik, berita sukacita, damai sejahtera, dan diserukan oleh malaikat, ya, diserukan juga oleh para nabi dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks sekarang kerajaan Allah atau di era modern ini, yaitu nilai-nilai yang ada di dalam diri Yesus sendiri, yaitu damai, adil, sejahtera, sukacita, dan damai lainnya yang Yesus pernah katakan tidak seperti yang dunia berikan. Dapat aku tinggalkan bagimu, tidak seperti yang dunia berikan kepada kita atau kita dapatkan. Damai sejahtera itu adalah sifat dari kerajaan Allah. Sukacita dan juga keadilan, kebenaran juga sifat dari kerajaan Allah. Apa kebenaran itu? Yaitu firman Allah. Alkitab
adalah kebenaran. Karena itu sendiri Sang Firman itu mengatakan, Yohanes 17 ayat 17, bahwa dirinya adalah kebenaran. Nah, kalau di bumi saja kita paham tentang nilai-nilai kerajaan Allah tadi yang saya katakan, dan kita setia di dalam nilai-nilai kerajaan Allah itu sampai masa dunia akan berakhir, kita akan mendapatkan kerajaan surga. Ada di dalam komunitas tebusan Allah. Apakah sahabat Alpetra tebusan Allah? Apakah pemirsa adalah meyakini ada di dalam tebusan Allah? Kalau meyakini seperti Alkitab, dia akan selamat dari maut. Kalau tidak meyakini, Allah adil, di mana Allah akan menempatkan dia kepada tempat yang sepantasnya. Dalam Alkitab sendiri yang menyebutnya. Nah, Bang, ini berarti betul ya, Bang. Tadi juga di awal sudah Abang jelasin gitu bahwa memang ada orang yang akan dikeraskan hatinya ya, ada yang tegar tengkuk lah gitu. Tadi Abang bilang, ayo jangan keraskan hati, jangan tegar tengkuk. Bahkan kata Abang, ada orang yang mungkin tidak mau tahu sama sekali tentang kerajaan Allah ini ya, seperti itu ya. Jadi memang betul ya, Bang, dari zaman Tuhan Yesus pun Tuhan udah tahu ya bahwa akan ada yang nggak mau nerima Tuhan, yang nggak mau ngerti kerajaan Allah gitu kan. Sekalipun katanya mereka melihat, mendengar, mereka tetap. Kok bisa gitu ya, Bang ya? Kenapa ya? Kenapa nggak Tuhan ubahkan hatinya gitu? Ya, karena manusia punya tanggung jawab Tuhan berikan. Dan sebelum jatuh ke dalam dosa, seluruh sifat-sifat Allah memang ada di dalam diri manusia. Allah itu kasih, tentu manusia memiliki sifat Allah, kasih. Allah itu adil, Allah itu benar, Allah itu memiliki sifat yang mengampuni, menyayangi, begitu juga turun dalam diri manusia. Karena begitu spesialnya manusia diciptakan langsung dari nafas Allah. Kalau yang lain kan dari tangan Allah atau cara Allah lain seperti tumbuhan, binatang, dan cakrawala. Nah, tapi setelah jatuh ke dalam dosa, hilang kemuliaan Allah. Akhirnya Tuhan usir ya, dan terbukti dari manusia berdosa, yaitu ya, orang berdosa malu atau menghindar atau defense ya, dan lain sebagainya. Di Taman Eden pun seperti itu, malu ya atau hindar. Tapi Allah mencintai. Tentu Allah mengasihi manusia berdosa, sehingga karena dia mencintai, dia datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Dan Allah memberikan tanggung jawab itu kepada manusia. Mau percaya silakan, mau enggak juga silakan. Allah tidak memaksa. Terbukti dalam Lukas 13 ayat 34 ya. Di sana Tuhan Yesus mengatakan, umatku yaitu Israel ya, tidak seperti anak dari induk ayam yang dimana mereka datang kepada induknya. Kenapa? Pernah lihat gak anak ayam ada di ketek induknya? Nah, artinya secara natur, insting datang ke tempat itu untuk membutuhkan perlindungan. Nah, di ayat yang sama, ayat 34, Lukas 13, justru umatku, oh Yerusalem, engkau justru tidak mau, ya, tidak seperti induk ayam atau anak-anaknya yang minta perlindungan dan datang. Nah, ini umat Israel tidak. Apakah itu tanggung jawab sendiri? Ya. Willnya, kehendak bebasnya, kemauannya sendiri untuk tidak mau kepada Allah yang datang menjadi sama dengan manusia. Justru dihujat, kok Yesus itu menyamai Allah. Blasfemi atau penghujatan, ya. Bahkan mereka
mendakwa bahwa Yesus menyamakan dirinya setara dengan Abraham. Nah ya, akhirnya diprovokasi semuanya dan lain sebagainya. Itu bukti ada tanggung jawab dari manusia untuk meninggalkan Allah yang benar. Mesias yang dijanjikan. Apalagi mereka heran, ada nubuatan Yesaya, kok Mesias seorang hamba? Dalam Yesaya pasal 9. Kok Mesias mengalami penderitaan dalam nubuatan Yesaya pasal 53. Mati lagi. Mereka terganggu dengan itu. Itu sebabnya sampai sekarang Ibrani modern masih percaya Mesias akan datang, sahabat Alpetra. Nah, tapi kita percaya 2000 tahun yang lalu Yesus sudah datang, yaitu Mesias yang dijanjikan bagi segala bangsa. Nah, keadaan manusia sekarang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya atau Mesias yang dijanjikan itu kembali kepada pilihannya, tanggung jawab. Kalau mau dia selamat, menerima dan mengaku dosa. Kalau tidak, dia tidak masuk dalam komunitas kerajaan surga tadi, Kang Alpa. Nah, tadi saya menyebutnya kerajaan Allah, yaitu kabar baik, kekuatan Allah yang memberikan pendamaian. Mau didamai kok menolak, kan lucu ya. Mau didamaikan tapi kok menghindar, bahkan menghasut lagi. Bukan kelamaan berpikir, apa iya kok Allah jadi manusia? Nah, itu kan berarti penolakan dan terlalu lama juga berpikir. Padahal tinggal terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku dosa, maka dosanya akan diampuni, tidak diperhitungkan lagi. Seharusnya sadar manusia tidak bisa ke surga, karena di surga tidak ada dosa. Dan manusia tidak bisa menyucikan dirinya. Cara apapun tidak bisa menyucikan dirinya. Karena upah dosa maut atau neraka. Dosa hanya diselamatkan dengan maut, dengan neraka. Tapi kan kita punya pilihan, seperti tadi anak ayam, instingnya mengatakan dia harus berlindung. Kita kan lebih dari anak ayam, ya kan? Seharusnya insting kita, natur kita, tanggung jawab kita kepada Yesus yang ditunjuk oleh Bapaknya sebagai penebus, sebagai perantara. Mau didamaikan kok menghindar. Nah, itu kan ironis. Nah, saya kira gitu ya, Pak ya. Tapi manusia punya tanggung jawab atau free will, kehendak bebas. Nah, karena sudah ada berita kabar baik, terimalah kabar baik. Jangan dihindari, konyol. Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Dan betul, sekaligus juga free will itu yang diberikan Tuhan itu menunjukkan bahwa Tuhan tuh sayang sama manusia ciptaannya ya Bang ya. Ya, sekalipun manusia berdosa, Tuhan sayang, Tuhan cinta. Bahkan orang yang sampai ada nantinya di neraka pun Tuhan Yesus sayang. Karena sifat Allah itu kasih. Nah, mungkin orang bertanya, kalau Allah kasih, kenapa nggak disorgakan aja semua? Justru itu bertentangan dengan sifat Allah. Karena Allah tidak mungkin menyangkal dirinya, yang adalah Allah immutable, artinya tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8. Dulu, sekarang, selamanya tidak berubah. Kalau Allah selamatkan semua disorgakan, berarti bertentangan dengan sifat Allah yang immutable itu tidak berubah. Kan ada nyanyiannya, Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Nah, kalau berubah, apa iya Tuhan Yesus disogok kalau semua disorgakan?
Dari penjelasan tadi abang itu, sahabat Alpetra bisa nonton ya di eksposisi surat Ibrani yang udah berjalan ya beberapa seri. Di situ Bang Heri ngejelasin tahta di kerajaan Allah itu seperti apa tahtanya, siapa yang ada di situ, bagaimana keadaannya di kerajaan Allah. Nanti sahabat Alpetra boleh tuh lihat di eksposisi Ibrani ya. Jadi sebetulnya tema ini yang kita angkat ini sudah dijelaskan terlebih dahulu oleh Bang Heri di eksposisi Ibrani, tapi tidak ada salahnya ya, karena firman Tuhan selalu baru, dan ini sebuah tema yang diusulkan ya Bang oleh sahabat Alpetra ya kepada kita ya untuk dibahas mengenai hal ini. Baik Bang, selanjutnya nih Bang, nah masih tentang kita sesuai tema kita tentang rahasia kerajaan Allah Bang. Nah, bagaimana Bang dengan Paulus yang mengatakan di Kolose ya Bang ya, di surat Kolose 1 ayat 26 dan 27 gitu. Di sana jelaskan juga bahwa kerajaan Allah yang dimasukkan itu adalah juga secara rohani ya Bang, kira-kira gitu ya. Nah ini kan saya nggak ngerti nih Bang, maksudnya dari surat Paulus di Jemaat Kolose 1 ayat 26 sampai 27 ini gitu Bang. Mungkin Abang bisa jelaskan kepada sobat Alpetra dan juga kepada saya. Ya, Kolose 1 ayat 26 dan 27, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang kudusnya. Kang Alpa dan sahabat Alpetra, saya pernah di podcast menguraikan nubuatan pertama itu tentang Mesias, yaitu Kejadian pasal 3 ayat 15. Di sana ada Injil Kerajaan Allah, yaitu bunyinya melalui keturunan perempuan ini akan lahir, ya, akan menginjak, begitu kan? Seperti itu. Artinya nanti kedepannya akan datang juru selamat. Jadi Paulus yang juga punya latar belakang Farisi, ya, dia mengatakan ada rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, dari Adam, dari Kain, ya, Habel, Set, Enos, Lamek, lalu Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf sampai ke zaman Daud, ya, dan muncullah Mesias itu, dan Nabi Istana menyebut bahwa dari keturunan Isai, Daud, ya, Salomo, Rehabeam, dari pangkal Isai muncullah juru selamat. Nah, itu yang menunjukkan dari abad ke abad dan tidak pernah datang dari bangsa lain atau di luar Yehuda, tidak pernah. Juru selamat itu datang dari atau dibuatkan dari Indonesia, Asia, ya, atau dari Timur Tengah, padang gurun atau Arab, ya, Arab kan artinya gurun, ya, seperti itu. Tapi datang dari Yehuda, ya, yaitu dari Sion, dari keturunan Yakub datang juru selamat. Nah, Paulus mengatakan rahasia itu, ya, di tangan kita sudah dibukakan dalam kabar baik ini, yang di tangan kita yaitu Alkitab. Dan rahasia itu sudah jelas, yaitu Yesus Kristus, ya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, dan Kristus adalah pengharapan, ya. Paulus dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia, mulai dari penciptaan, manusia dijadikan, dan sebelumnya cakrawala, ya, lalu sampai manusia jatuh ke dalam dosa, lalu Allah berjanji akan mendatangkan juru selamat. Tadi saya menyebut Kejadian 3 ayat 15, dan rahasia itu perlahan-lahan mulai terwujud, dan kita hidup di era sekarang meyakini Yesus Kristuslah yang dimaksudkan itu, karena harus ada penumpahan darah. Ya, kurban itu atau penebusan itu harus ada penumpahan darah.
Bayangkan kalau tidak ada penumpahan darah, apakah akan selamat atau terhapus? Tidak, karena Alkitab sendiri yang mengatakan, ya. Wah, ini benar-benar pengajaran yang sangat penting ya, sahabat Apetra ya. Nah, kalau ada lagi yang bilang, ah Kristen itu ngarang-ngarang aja tentang kerajaan Allah. Di kami nggak ada tuh konsep kerajaan Allah. Ya, itu bedanya, karena kita ini anak-anak raja ya. Karena Yesus itu raja segala raja. Tunggu nanti siapa yang akan jadi raja yang menghakimi. Sahabat Apetra mau ikut menghakimi atau mau dihakimi? Itu aja pilihannya ya. Pertanyaan selanjutnya adalah Bang, bagaimana dengan kalau kita udah tahu ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka dia akan langsung masuk di dalam kerajaan Allah, bahkan ikut memerintah. Dan orang yang tidak percaya Tuhan Yesus Kristus, pasti dia akan bukan di dalam kerajaan Allah ya tempatnya. Bang, ini ada tandingannya ya Bang. Selain kerajaan Allah, ada juga kerajaan iblis gitu Bang. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, ya kita sebut aja ya, mungkin satanik. Malah katanya istananya lebih bagus dari kerajaan Allahnya kita gitu. Gimana Bang untuk menguatkan sahabat Apetra nih, bahwa kerajaan Allah kita itu betul-betul tidak ada tandingannya, dan kita apa ya, harus punya apa tadi Bang, pengharapan ya untuk masuk ke kerajaan Allah itu. Ya, kerajaan Allah di sini secara hakikatnya berarti mereka yang menerima kehidupan atau bergabung di dalam keimanan kepada Kristus. Itulah yang disebut dengan kerajaan Allah. Kenapa memakai istilah kerajaan? Berdasarkan sejarah perkembangan kehidupan jagat raya ini, ya, mulai dari Babilonia, Persia, ya, sampai kepada Yunani, lalu Romawi, ya, membuktikan bahkan di Indonesia saja ada istilah kerajaan, ya, seperti itu. Dan sehingga konsep kerajaan Allah muncul, tapi bukan secara fisik, ada raja dalam arti istananya, ya, dayang-dayangnya, pasukannya dan lain sebagainya, tapi terkait dengan hakikat atau makna secara rohani, yaitu kerajaan Allah di mana Yesus Kristus sebagai King of the King, ya, atau raja di atas segala raja, dan kita sebagai umat, ya, kita sebagai followernya yang mengagungkan, mengkhususkan, bahkan mengkultuskan dia sebagai raja di atas segala raja, baik di bumi maupun di surga, karena memang dia datang sebagai raja. Ya, Yesaya menubuatkan di pasal 9 dia adalah raja. Ya, raja bukan dilihat dari sudut harfiah, yang ada mahkota dalam arti yang terlihat secara fisik, ada singgasananya, tempat dia duduk, ada pendampingnya atau tentaranya, bala tentara, tidak. Tetapi kita masuk dalam kerajaan Allah karena kita sudah bergabung, berjumpa dalam kerajaan Allah, yaitu di dalamnya ada kabar baik. Kabar baiknya apa? Pemilik kerajaan Allah, yaitu Yesus sebagai penguasa atas jagat raya kehidupan atau sejarah kehidupan manusia. Dia berkuasa atas maut. Terbukti setan, iblis tunduk dan takluk pada Yesus. Dalam Alkitab banyak sekali menceritakan tentang hal itu. Begitu juga kerajaan Allah di mana Yesus sebagai penguasa, alam semesta takluk. Yesus katakan badai supaya berhenti dan terjadi angin ribut diredakan. Yesus juga berkuasa atas peristiwa
di mana dalam keadaan perwira meminta supaya serdadunya disembuhkan, sekalipun jarak waktu sangat jauh, lebih kurang 1,5 jam perjalanan. Tapi Yesus katakan, pergilah, imanmu menyelamatkan. Perwira ini pulang dan prajuritnya sembuh. Yesus berkuasa. Tidak ditentukan waktu, tidak ditentukan tempat. Bukti, itulah kerajaan Allah. Nah, kalau kerajaan di bumi sifatnya sementara. Berperang dengan kerajaan lain, kandas, kalah, bahkan tunduk. Tapi Yesus tidak. Dia penguasa di bumi dan di surga. Bahkan nanti, secara hakikatnya, pada waktu dunia berakhir, bukti kerajaan Allah ini menjadi terpusat di kerajaan surga yang disebut dengan Yerusalem baru. Nah, begitu ya, yang dimana orang yang percaya saat di bumi kepada Yesus Kristus dan namanya tercatat dalam buku kehidupan berdasarkan Wahyu pasal 20 ayat 15, namanya ada di sana. Coba cek, sahabat Petra, apakah namamu ada di sana? Kalau ada, itu bukti sudah bergabung dengan kerajaan Allah saat percaya Yesus di bumi. Dan di surga tidak mungkin ditolak, karena ada materai Roh Kudus di dalam hatimu dan hati saya. Bang, ini pertanyaan terakhir saya, Bang. Kerajaan Allah itu ada yang mengatakan sudah lalu, ada yang mengatakan ini kita sedang dalam kerajaan Allah sekarang. Tapi ada juga yang bilang kerajaan Allah itu nanti katanya. Ini mana Bang yang benar? Ya, tadi saya sudah katakan, membedakan ya, kerajaan Allah itu pada hakikatnya adalah kita secara rohani yang percaya kepada Kristus ada di dalam komunitas secara rohani, secara teologis, secara spiritual, bersama dengan Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Karena kita hidup dalam teladan Yesus, ya, yaitu melakukan nilai-nilai kerajaan Allah, kebaikan, kedamaian, sukacita, keadilan, kebenaran, ya, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak menunjukkan sikap seperti itu, bukti kita belum mengalami perjumpaan atau lahir baru dengan Yesus. Nah, kerajaan surga, ya, atau tempat di mana nantinya setelah dunia atau babak akhir hidup manusia, disitulah dia akan mendapatkan kekekalan, ya, kerajaan surga, ya. Apakah ada kerajaan neraka? Nah, jadi pertanyaan lagi. Apakah ada kerajaan bumi? Ya, Indonesia secara Nusantara ini ada banyak kerajaan, ya. Kerajaan Kutai, kerajaan Kediri, Majapahit, memang jelas ya. Kalau ada kerajaan surga, apakah ada kerajaan neraka? Ya, atur aja lah situ ya, seperti itu. Wah, oke. Nih, ini sebagai akhir dari perjumpaan kita ya Bang ya, penjelasan tentang rahasia dari kerajaan Allah. Sahabat Alpetra Ministry, semoga apa yang sudah dijelaskan oleh Bang Heri bisa menambah wawasan kekristenan. Dan tadi Bang Heri bilang nih, silakan tulis ya Bang di kolom komentar kalau ada yang mau ditanyain, nanti bisa dijawab. Baik sahabat Alpetra Ministry, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bang, salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan, marah. Tuhan Yesus berkati sahabat Peta. Kita jumpa lagi dengan serial selanjutnya. Shalom.